Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang maha baik, mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang boleh kami jalani. Hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami dan mampu untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 yang mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Saudara terkasih, firman kita hari ini, Lukas menuliskan pernyataan Tuhan Yesus bagi kita semua tentang syarat untuk menjadi murid-Nya. Tuhan Yesus memberikan syarat, ada 3 syarat yang diberikan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri yang dimaksud di dalam firman Tuhan kita hari ini adalah bagi kita orang yang sudah percaya dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dibaptis ini tidak melakukan apalah yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tetapi melakukan keinginan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri dan mengarahkan kehidupan kita pada apa yang menjadi kepentingan Allah. Kita harus mengerti Bapak Ibu bahwa rahasia kekuatan hidup Kristen adalah Kristus yang hidup melalui kita, bukan kita yang hidup bagi Kristus. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima sebuah kritik atau perkataan yang menyakitkan hati kita, sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus menerima kritikan atau perkataan tersebut dengan penuh kasih. Bahkan sebaliknya, kita harus mendahulukan kepentingan Tuhan dengan mendoakan mereka yang merendahkan diri kita melalui kata-kata yang mungkin tidak enak untuk kita dengar, tetapi menyerahkan sepenuhnya kritik dan perkataan tadi kepada Tuhan. Tidak mudah memang Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, memikul salib. Pada zaman Romawi, seorang yang dijatuhi hukuman mati harus memikul salibnya sendiri menuju tempat di mana ia akan disalibkan. Dengan tujuan pemerintah ingin mempertontonkan bahwa orang ini telah bersalah. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama, walaupun dia tidak berdosa dan tidak bersalah. Tapi Tuhan Yesus tetap diminta untuk memikul salibnya sendiri sampai ke Bukit Golgota, bahkan dicambuk. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa penderitaan Tuhan Yesus memikul salib yang begitu berat sambil dicambuk dan dicemooh oleh orang lain. Apa yang dimaksud bagi kita? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib? Mengapa kita harus memikul salib? Memikul salib yang dimaksud di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 ini adalah yang disalib, memikul salib kita adalah kita menyalibkan nilai-nilai dunia dalam diri kita masing-masing. Nilai-nilai yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan sebaliknya tunduk pada nilai-nilai kerajaan Allah. Sebagaimana Tuhan Yesus tunduk pada kehendak Allah yang sudah difirmankan jauh sebelum ia disalibkan, bahwa ia harus menjalani
penyalipan ini. Walaupun dia disebut sebagai anak Allah, dia tidak melawan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap memikul salib karena sesuai dengan kehendak Allah dan firman Allah yang sudah dinyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita pun harus dianggap mati ketika kita menerima Kristus. Mati yang dimaksud adalah keinginan dunia kita yang harus disalibkan. Karena orang-orang Kristen harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Contoh dari memikul salib adalah ketika kita menghilangkan lagi ambisi untuk mendapatkan kekayaan atau karir. Bukan berarti kita tidak boleh kaya dan tidak boleh berkarir yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Tapi kekayaan dan jabatan tersebut bisa kita raih dengan cara memuliakan Tuhan. Dan kekayaan serta jabatan yang kita peroleh dipakai untuk melayani Tuhan. Lukas menuliskan bahwa menyangkal diri dan memikul salib ini harus kita lakukan setiap hari. Bukan di saat-saat kita bersuka cita atau sedang susah. Namun dalam duka cita tetap kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Mengikut Tuhan Yesus selanjutnya adalah menyatakan bahwa mengikut Yesus adalah sebuah proses yang terus-menerus. Bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menerima baptisan, sudah diselamatkan, maka setiap orang Kristen wajib untuk melakukan ketiga hal ini. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari seumur hidup kita. Kita harus berani mengesampingkan kepentingan dunia. Kita harus mengesampingkan ambisi duniawi. Namun fokus dan mengarahkan hati kita untuk terus melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Walaupun hidup di dunia mengalami kerugian, tapi kita percaya bahwa kita akan menikmati hal yang lebih besar lagi yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, yaitu kehidupan kekal di Yerusalem baru. Sebagaimana firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rasul Paulus juga berkata di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman hari ini bahwa bagi kita pengikut Kristus, umat Kristen yang sudah menerima keselamatan, kita harus menyangkal diri, memikul salibnya seumur hidup kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kami untuk melihat jati diri kita sebagai umat Kristen yang telah Engkau selamatkan. Kami perlu untuk kembali menyangkal diri kami dan memikul salib, meninggalkan kepentingan-kepentingan diri sendiri, meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya Tuhan, ampuni kami jika sepanjang kehidupan kami lalai ya Tuhan. Kami lebih mengutamakan pekerjaan kami. Kami lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan materi kami. Kami menomorduakan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Anugerahkanlah kami Roh-Mu yang kudus yang akan selalu menguatkan dan mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Untuk selalu menomorsatukan Tuhan dalam setiap kondisi dan situasi dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Hari ini
memperingati Paskah, kami mau kembali untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami juga ya Tuhan, yang sekarang sedang melaksanakan program vaksinasi. Tuhan berkati Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, para dokter, tenaga medis, yang setiap hari berupaya untuk memberikan yang terbaik, melayani masyarakat, agar kami semua terhindar dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kasih karunia Allah dan kesembuhan kiranya dianugerahkan bagi mereka, baik melalui obat-obatan, makanan, minuman, dan perawatan yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini, kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kiranya firman ini benar-benar memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.